Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran fisika, yaitu untuk materi resultan vektor dan perpindahan vektor. Alhamdulillah masih bersama Ibu di kelas 10 IPA untuk pembelajaran fisika kita kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran ini. Semoga anak-anak Ibu semua bisa memahami materi pelajaran ini dengan baik dan benar. Dan jangan lupa, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Ibu ini, kerjakan tugas 1, yaitu merisum materi pembelajaran fisika ini dan kemudian foto hasil catatan kalian dan ubah dalam bentuk PDF, kemudian kirimkan tugas tersebut di e-learning, di akun e-learning kalian masing-masing. Oke, sekarang mari kita berpikir. Untuk pembelajaran kita di minggu kemarin, untuk pertemuan kemarin, kita sudah belajar materi yaitu tentang vektor. Nah, untuk kalian semua, anak-anak Ibu di kelas 10 IPA masih ingat tentang vektor. Nah, sekarang akan Ibu gali kembali pengetahuan kalian yaitu tentang vektor, di mana vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan besaran yang memiliki arah. Karena kemarin ada dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran skalar, dia hanya memiliki nilai tetapi tanpa memiliki arah. Kalau besaran vektor, dia memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan lambangnya seperti yang berkelap-kelip ini, hijau, seperti yang berkelap-kelip hijau dan merah ini, itu adalah lambang dari vektor, yaitu berupa garis dengan dibalik panah. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan yaitu materi tentang vektor ini. Nah, di sini kita akan meneruskan yaitu materi tentang vektor, tentang resultannya dan perpindahan vektor itu sendiri. Nah, kita akan menelaah materi yang sudah kalian pelajari di sini. Yang pertama, kalian kemarin belajar tentang notasi vektor. Nah, kalian sudah mengetahui yaitu notasinya, di mana notasi vektor itu kalian tuliskan bisa dalam bentuk huruf tebal, atau bisa pula kalian menuliskannya yaitu misalkan seperti ini, ada vektor A, kalian menuliskannya tebal, atau kalian menuliskan vektor A diberi tanda garis panah di atas. Nah, kemudian ada lagi yaitu materi tentang simbol vektor. Simbol vektor kemarin sudah kita pelajari juga, yaitu berupa panah kemarin, disimbolkan dengan tanda panah. Nah, terus lagi kalian juga mempelajari materi tentang besar vektor kemarin. Nah, untuk besar vektor kemarin seperti ini, misalkan vektor A. Nah, ini itu sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kalau misalkan ini adalah vektor X dan vektor Y. Oke, kita teruskan. Dan juga penjumlahan vektor kemarin sudah Ibu ajarkan juga
yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor. Nah, nanti kalian buka lagi catatan kalian atau buku paket kalian yang berhubungan dengan materi vektor ini yang sudah kita pelajari kemarin. Terus yang terakhir yaitu tentang resultan antara dua buah vektor. Nah, kemarin resultan di antara dua buah vektor ini itu ada yang membentuk sudut, kemudian ada resultan dua vektor yang hanya berada pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu searah vertikal dan horizontal tetapi tanpa membentuk sudut. Nah, oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Oke, materi berikutnya di sini yaitu tentang vektor dengan metode komponen vektor dan perpindahan vektor. Metode komponen vektor itu artinya tiap vektor dinyatakan dalam vektor-vektor satuan I dan J seperti persamaan berikut. Nah, kenapa jadi komponen-komponen vektor ini berada dalam satuan vektor I dan J? Nah, itu karena vektor ini biasanya digambarkan bahwa dia yaitu berada pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Sebenarnya ada lagi di sini lah vektor-vektor satuannya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z lah. Namun di sini kita hanya untuk dua dimensi dulu, yaitu sumbu X dan sumbu Y lah. Nah, di sini kalau vektor itu berada misalkan pada sumbu X, misalkan berada di sini vektornya, misalkan vektornya itu berada di sumbu X, nah, itu ada misalkan nilainya adalah 8 dan dia juga berada pada sumbu Y, nilainya adalah 6 lah. Maka itu dituliskan vektor R itu sama dengan 8I ditambah 6J. Artinya I ini menunjukkan pada sumbu Y dan J ini menunjukkan dia berada pada sumbu X. Oke. Nah, bisa dipahami semuanya? Materi selanjutnya. Nah, jadi Rx sama dengan komponen vektor pada sumbu X dan Ry itu adalah komponen vektor pada sumbu Y. Oke, jadi bagaimana caranya menentukan komponen vektor R pada sumbu X dan vektor R pada sumbu Y? Mari kita telaah bersama-sama untuk menentukan bagaimana komponen-komponennya sebagai berikut. Oke, perhatikan. Di sini ada diagram Kartesius, yaitu sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kenapa jadi dinamakan positif dan Y positif? Karena lihat arah panahnya. Pada diagram Kartesius ini, arah panah sumbu X ini ke arah kanan. Berarti dia sumbu X positif. Dan pada Y ini vertikal, itu arahnya ke atas. Ini tadi horizontal, ini arahnya ke atas. Dia berarti kalau arahnya ke atas itu positif, sehingga disebut dengan Y positif. Nah, sumbu Y positif. Nah, jadi perhatikan benar-benar gambar berikut ini. Jadi seperti ini kalian nanti menggambarkan diagram Kartesiusnya.
kalau nanti kalian menggambar diagram kartesius, boleh plus ini tidak kalian tulis lagi. Nah, misalkan di sini ada vektor Rx, I tadi menunjukkan bahwa dia berada pada sumbu X. Dan di sini ada vektor RYJ, karena dia berada pada sumbu Y tadi. Nah, kemudian di antara vektor Rx dan Ry ini ada resultannya. Artinya resultan di sini hasil dari penjumlahan Rx dan Ry di sini akan menghasilkan hasil akhirnya, yaitu arah dari vektor Rx dan Ry. Jadi arah akhirnya yaitu berupa R, yaitu resultannya. Nah, di sini bisa ditarik garis dari sumbu X ke vektor resultan dan dari sumbu Y ke vektor resultannya. Nah, jadi perhatikan bahwa Rx dan Ry adalah komponen-komponen vektor perpindahan dari R pada sumbu X dan Y. Nah, jadi ini yang berhubungan dengan perpindahannya itu tadi. Nah, jadi R ini merupakan komponen dari vektor perpindahan Rx dan Ry. Nanti akan menghasilkan R. Jika besar vektor perpindahan R dan sudut terhadap sumbu X itu adalah theta, diketahui dapat diperoleh komponen-komponen Rx dan Ry sebagai berikut. Nah, misalkan di sumbu tersebut ada di sini ada sudutnya yaitu theta, sebesar theta. Nah, kalaunya ada sudut theta seperti itu, nah bagaimana cara menentukan komponen dari ini ada theta. Nah, komponen dari Rx dan Ry-nya. Ingat, kemarin sudah juga Ibu ajarkan bahwa Ibu, kalau misalkan pada sumbu X dan sumbu Y, sudut apa yang akan kita gunakan? Nah, sekarang perhatikan dulu di sini cara menggunakan sudut yang akan kita jabarkan. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan tadi sudah Ibu tarik garis nih. Nih dari sumbu X ke resultan dan dari sumbu Y ke resultan. Nah, maka karena di sini ada sudut, maka di sini juga berseberangan sudutnya sama theta. Nah, itu ada sudut berseberangan. Ini punya X dan ini punya Y. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalkan seperti ini, kita ingin mencari besarnya nilai Rx. Maka kalau ada sudut seperti ini, kita gunakan aturan cos terlebih dahulu. Karena apa? Karena theta ini, di samping theta ini ada garis Rx. Maka kita gunakan cos, ini adalah sami samping sudut per sisi miringnya. Sebentar, Ibu ubah dulu pulpennya supaya lebih nampak. Nah, jadi cos ini menggunakan rumus cos theta itu adalah sa per mi, sami. Samping sudut itu adalah Rx, jadi cos tetanya samping sudut, sa itu samping sudut, ini adalah Rx per mi itu adalah sisi miring per R. Nah, sehingga didapatkan ini. Nah, cos theta sama dengan Rx per Ry. Lalu kalian kali silang. Cara mengali silangnya, ini kan per 1 nih. Nah, jadi pian kali silang seperti itu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah Rx. Rx kali 1 Rx.
R dikali cos theta adalah R kali cos theta. Nah, maka apabila ada sudut di samping di antara Rx dan R seperti ini, maka nilai dari Rx itu adalah R dikali dengan cos theta. Oke, bisa dipahami semua? Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk pada sinnya. Lah, sinnya tadi di mana? Ini kan ada tadi sudutnya yaitu di sini tadi sudutnya. Nah, di sini ada kan? Nah, di sini ada lagi tadi punya Y. Nah, jadi kalaunya di sini di antara R dengan sumbu Y ini ada sudut, maka gunakan sin theta, sin demi depan sudut per sisi miring. Ini sin theta, depan sudutnya kan RY, per sisi miringnya adalah R, sehingga didapatkan sin theta sama dengan RY per R. Ini kali silang lagi, ini kan per 1 nih, ini kali silang. RY kali 1 RY. Sin theta dikali R adalah R dikali cos theta. Oke. Nah, jadi cara perkalian silang ini mudah saja karena kalian sudah belajar di SMP. Nah. Oke, selanjutnya yaitu besar vektornya. Kalau kalian sudah dapat Rx, nilai Rx dan Ry, kalian bisa memasukkannya ke besar vektornya, yaitu Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Nanti akan lebih mudah kalau kalian sudah ke contoh soalnya yang akan Ibu berikan. Nah, di sini juga ada arah vektor. Arah vektor ini yaitu tan theta. Tan theta itu adalah Ry dibagi dengan Rx. Nah, itu untuk menentukan arahnya. Oke, kita teruskan. Untuk contoh soal, kita langsung masuk ke contoh soal 1. Perhatikan di sini. Suatu benda berpindah 6 meter ke timur, kemudian 8 meter ke utara. Tetapkan arah timur sebagai sumbu X positif dan nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Serta tentukan besar dan arah vektor perpindahan itu. Oke, sekarang kita telaah masing-masing penyelesaiannya. Nah, sekarang kita tetapkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalian di sini kan sudah tahu arah mata angin, kan arah mata angin di sini. Ini tadi utara, selatan, timur dan barat. Jadi di sini timur ini untuk sumbu X dan ini utara, ini untuk sumbu Y. Karena di sini arahnya ke kanan, kata Ibu tadi, maka ini adalah timur. Nah, kemudian ini arahnya ke atas, ini timur yaitu X-nya adalah positif. Ini adalah arahnya ke atas, maka Y-nya adalah positif. Oke, begitu saja cara menentukan untuk arah vektor lah. Bila ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Bilanya ke atas dan ke kanan itu positif. Bila dia ke bawah dan ke kiri itu dia negatif. Oke, kalian sudah bisa menggambarkan diagram kartesiusnya. Nah, sekarang tadi sebuah benda berpindah 6 meter ke timur. Nah, jadi ini ada 6 meter. Berarti di sini adalah 6I karena I-nya tadi menunjukkan
sumbu X lah. Nah, kemudian tadi ada 8 meter ke utara. Berarti itu adalah 8J ke utara lah. Nah, jadi kan karena Ibu kemarin mengatakan ke kalian bahwa untuk menggambar vektor itu arahkan ujung vektor kedua ini ke kepala vektor yang pertama lah. Jadi bagian ujung vektor kedua ini diarahkan ke anak panah vektor yang pertama. Nah, kemudian akan terbentuk resultannya, yaitu berupa segitiga lah. Nah, jadi nanti kalau kita akan menentukan vektor perpindahan dalam vektor-vektor satuannya. Nah, sekarang kita akan membahasnya terlebih jauh lagi. Oke, di sini perpindahan pertama 6 meter ke timur dinyatakan oleh 6I meter. Dan perpindahan kedua itu dinyatakan 8 meter ke utara, yaitu 8I meter. Nah, sehingga ditulis kan tadi seperti ini rumusnya. R sama dengan RXI ditambah RYJ. RX-nya adalah 6I, 6, maka diberi simbol I, dan RY-nya adalah 8, diberi simbol J. Jadi komponen-komponen vektornya itu adalah R sama dengan 6I ditambah 8J. Nah, gampang kan? Kalian tinggal memasukkannya seperti itu. Kemudian besar perpindahan dapat dihitung sebagai berikut. Tadi kan RX-nya sudah tahu 6. RY-nya sudah tahu 8. Jadi masukkan saja ke sini. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64, ini adalah akar 100. Akar dari 100 itu adalah R10 meter. Oke. Kita teruskan. Arah perpindahan vektor dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk menentukan arah tadi gunakan tan. Tannya tadi rumusnya adalah RY per RX. RY-nya 8. RY-nya adalah 6. Nah, maka ditentukan di sini untuk menentukan tan yaitu 8 per 6. Nah, kalau kalian ingin menentukan tannya, bisa diperkecil dulu atau langsung dibagi. 8 dibagi 6. Nanti untuk 8 dibagi 6 kalian dapatkan angkanya di sini lah. Nah, kalian dapatkan angkanya di sini, maka nanti kalian bisa dicari di tabel atau di kalkulator besar sudut tan. Nah, jadi di kalkulator nanti kalian pencet shift dulu lah. Nah, kalian pencet shift, lalu kalian pencet lagi tan. Nah, masukkan berapa angka yang akan kalian cari arah vektornya, sehingga didapatkan di sini adalah 53 derajat. Nah, oke, kalian kan bisa di aplikasi di Play Store kalian bisa nanti mendownload yaitu kalkulator scientific, atau kalian menggunakan tabel yang tabel sudut yang sudah kalian pelajari di SMP atau di sanawiyah lah. Oke, untuk materi selanjutnya contoh soal 2 lah. Perhatikan semua. Tentukan vektor resultan beserta besar dan arahnya dari ketiga gaya berikut. Nah, di sini akan Ibu sajikan yaitu vektor dalam bidang kartesius. Nah, sini ada sumbu X. Itu tidak lagi Ibu tulis positifnya karena kita sudah mengetahui bahwa apabila vektor arahnya ke kanan itu berarti positif dan vektor arahnya ke atas berarti dia negatif. Nah, jadi jangan lupa nih Ibu rincikan di sini
untuk vektor. Nah, jadi ketentuan vektor itu apabila dia arahnya ke kanan, ini ke kanan, berarti dia positif. Bila arahnya ke atas, dia juga positif. Bila dia arahnya ke kiri, dia itu negatif. Dan bila arahnya ke bawah, dia juga negatif. Nah, jadi keempat inilah yang harus kalian ingat, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu di sini vektornya itu ada vektor X-nya itu 6 Newton karena kan gaya tadi lah. Nih pada gaya kan satuannya adalah Newton. Jadi 6 Newton gayanya ke kanan. Dan ada 10 Newton dia miring. Di situ membentuk sudut 53 derajat dengan sumbu X. Nah, kemudian lagi gaya yang ketiga yaitu gaya ke bawah, yaitu sebesar 3 Newton. Nah, sekarang di sini akan kita telaah lagi. Yang pertama dia adalah gaya ke kanan 6 Newton. Kemudian adalah gayanya miring, yaitu membentuk sudut 53 derajat. Dan gaya yang ketiga yaitu gaya ke bawah, yaitu arah ke bawah, yaitu sebesar 3 Newton. Nah, sekarang resultan dari ketiga gaya ini berapa? F1, F2, dan F3-nya. Nah, catatan penting terlebih dahulu. Catatan penting ini adalah sudut yang besar, sudut yang harus kalian ingat. Nah, jadi kalian harus ingat di sini catatan penting. Untuk sin 53 derajat ini sama dengan 0,8, untuk cos 53 derajat itu adalah 0,6. Nah, jangan lupa inilah nanti di pembelajaran selanjutnya kemungkinan ada lagi sudut-sudut seperti ini. Jadi kalian harus mengingatnya biar gampang nanti mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan dahulu itu adalah F1X-nya. Di sini kan F1X-nya tadi 6 Newton. Berarti kita tulis 6I Newton. Boleh juga kalian langsung ditulis 6 Newton. Tidak apa-apa lah, tidak jadi masalah. Nah, kemudian lagi F1Y. Adakah vektor pada F1 ini arahnya ke atas? Tidak ada. Iya, kalau tidak ada berarti dia bernilai 0 lah. Nah, sekarang untuk F2-nya lagi. Nah, untuk F2-nya kita pilih yang ini aja dulu, yang gampang lah, yang arahnya lurus ke bawah. Yaitu di sini pada 3 Newton ini itu adalah vektor yang ketiga. Vektor yang kedua lah. Jadi ini ibu kasih tanda aja supaya lebih kalian lebih gampang lah. Di sini adalah F1, ini adalah F2, dan ini adalah F3 lah. Oke, ini bagus dulu. F1, F2, dan F3. Nah, jadi F2-nya kita tetapkan yaitu pada 3 Newton ini tadi lah. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Nah, pada F2Y. F2Y-nya tadi kan arahnya ke bawah lah. Kalau F2X-nya kenapa Bu sama dengan 0? Kan tidak ada arah F2Y ini ke atas. Tidak ada kan arah ke atasnya? Atau tidak ada arah ke kiri dan ke kanannya. Nah, maka dia adalah bernilai 0. Kalau dia tidak ada arah ke kiri dan ke kanannya, maka dia bernilai 0. Dan F2-nya karena dia arahnya ke bawah, maka dia negatif. Negatif 3J Newton. Ditulis 3 Newton aja juga tidak apa-apa lah. Yang penting kalian sudah paham. Oke, selanjutnya
Gaya F3, coba perlihat nih gaya F3 untuk 10 Newton. Gaya F3 yang 10 Newton ini membentuk sudut 53 derajat. Jadi kalau dia membentuk sudut 53 derajat, kalau dia miring seperti ini, sebenarnya dia itu memiliki dua arah dari vektor itu sendiri. Nah, kalau dia miring seperti ini membentuk sudut 53 derajat, berarti dia di sini lah punya yang searah sumbu X. Jadi F3X di sini dan arah ke atas yaitu F3Y. Nah, jadi kalau vektor itu ada miring seperti ini dan membentuk sudut, maksudnya kalau dia membentuk sudut berarti sumbunya itu ditinjau dari dua dimensi, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y-nya. Maka ditentukan dengan ini. F3X sama dengan F3 kan 10 Newton nih, yang ini. Nah, ini F3 10 dikali cos 53 tadi kan 0,6. 10 kali 0,6 adalah 6, karena ini 10I ditulis jadi 10I Newton atau sama dengan 6I Newton atau 6 Newton saja lah. Nah, kemudian pada F3Y. Pada F3Y di sini kan arahnya ke atas. Berarti dia tetap positif. Kalau dia positif karena arahnya ke atas, berarti 10J dikali 0,6. Jadi kalian 0,8. Jadi kalian harus ingatlah kalau dia arahnya ke kanan, oh dia positif. Arah ke atas, oh dia positif. Arah ke bawah, oh dia negatif. Arah ke kiri dia negatif. Siapanya yang negatif? Gayanya lah. Nah, jadi di sini 10 dikali 0,8 sama dengan 8. Karena di sini adalah simbolnya searah sumbu Y itu J, maka 8J Newton atau 8 Newton. Nah, jadi harus 2 mencarinya kalau dia membentuk sudut lah. Jadi kalian harus 2 mencari gaya pada sumbu X dan gayanya pada sumbu Y. Oke. Oke, penyesalan selanjutnya. Nah, jadi vektor resultan ketiga gaya adalah, tadi kan sudah diketahui, tadi ada F1, F2, dan F3-nya. Nah, jadi kalian harus mengumpulkannya seperti ini. Nah, kumpulkan seperti ini. F1 tambah F2 tambah F3 lah. Jadi F1 nanti kalian kumpulkan. Yang I yang mana? F1-nya 6I ditambah F2-nya tadi men 3J ditambah F3-nya tadi 6I ditambah 8J. Karena apa? Coba kalian perhatikan lagi di jawaban di lembar sebelumnya bahwa seperti ini. Pada F1 tadi kan ada X, ada F1Y. F1X tadi kan 6I, berarti ini 0. Jadi kadang ibu tulis lagi, tidak ibu tulis lagi di sini lah. Nah, kemudian kalau pada F2Y tadi kan min 3J, sedangkan F2X-nya adalah 0. Jadi tidak ditulis lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, komponen-komponen yang sama kalian tambah. Yang mana? Ini sama I, ya kan? Nah, di sini sama I. Kalau sama I di situ, kalian kumpulkan yang sama I. Di sini 6I ditambah 6I ditambah min 3J ditambah dengan 8J. 6I tambah 6I, 12I ditambah min 3 tambah 8J itu adalah 5J. Nah, jadi vektor resultan ketiga gaya itu adalah 12I ditambah dengan 5J Newton. Jadi Fx-nya, sigma Fx-nya itu adalah 12I
dan sigma FY-nya adalah 5J. Ini jangan lupa ditulis satuannya yaitu Newton. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita pada hari ini. Nah, oke, terus kita masuk pada besar vektor resultannya. Nah, besar vektor resultannya. Apa rumus yang akan kita gunakan untuk besar resultan ini? Nah, ini yang sudah tahu tadi, yaitu R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Oke, perhatikan. Nah, tadi kan ini Rx-nya nih 12I ditambah 5J. Itu kita anggap sebagai perpindahan vektor R di sumbu X, dan ini perpindahan vektor R di sumbu Y. Jadi 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 13. Kenapa hasilnya 13? Kalian tinggal menguadratkannya saja, ya kan? Nah, di sini adalah akar 12 kali 12 144 kuadrat 144 tambah 25 sama dengan akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Oke. Selanjutnya, nah, arah vektor resultan. Arah vektor resultannya tadi menggunakan sudut apa? Iya, benar, menggunakan sudut tan lah. Nah, ini tan theta, yaitu Ry per Rx. Nah, ini Ry-nya 5 kan? Nah, di situ Rx-nya berapa? 12. Jadi seperti ini. Nah, 5 per 12. Dan cari tan-nya tadi cari Ibu di kalkulator bisa, yaitu menggunakan shift dulu, klik kalkulator itu pada kalkulator scientific itu sin tan, kalian klik dulu tan. Setelah kalian klik tan di situ, kalian klik ini dulu pakai shift lah, shift dulu, terus klik tan. Nah, kemudian masukkan nilai 5 dibagi 12 ini berapa? 0, sekian. Nah, masukkan di tan ini. Nah, lalu kalian pencet sama dengan nanti kan keluar hasilnya yaitu 22,66 derajat. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya untuk contoh soal 2 ini. Oke, kita teruskan untuk materi selanjutnya. Nah, contoh soal 3. Ini yaitu tentang perpindahannya. Seseorang ingin menyeberangi sungai yang deras dengan perahu yang mampu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi lambat aja lah kecepatan perahunya. Kecepatan arus sungainya yaitu 1, meter per sekon. Supaya orang tersebut dapat menyeberang sungai secara tegak lurus, supaya orang tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus arus sungai, maka perahu harus diarahkan dengan sudut alfa terhadap arus sungai. Tentukan besar sudut alfa tersebut. Nah, ini agak tinggi sedikit soalnya, jadi kalian tolong dipahami. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah menyimak dengan benar dan sudah bisa memahaminya, akan sangat mudah mengerjakannya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini Ibu gambarkan ada perairan. Nah, jadi anggap sini ada perairan, ini adalah daratan. Nah, kemudian lagi. Nah, di sini kita ibaratkan ada arusnya. Nah, di sini ada perahu. Misalkan dalam asumsi kita arus itu arahnya ke utara, arahnya ke utara. Kemudian perahu datang dari barat menuju ke timur. Nah, seperti ini. Jadi perahu ini akan melewati arus. Kalau dalam asumsi kita, kalau arusnya melawan tegak lurus seperti ini, tegak lurus arah perahu ini,
apa yang terjadi? Nah, perhatikan. Nah, misalkan perahu ini melewati arus seperti ini, lah. Nah, jadi ini anggap aja vektor. Arus ini adalah vektor Y dan perahu ini adalah vektor X. Nanti kita ingin mencari sudut resultannya. Nah, tapi kalau seperti ini arah arusnya arah perahu ini melawan arah arus seperti ini, maka bukan perahu geraknya lurus seperti ini yang nanti akan kita dapatkan. Nah, nanti yang hasil akhir yang akan kita dapatkan itu yaitu arah dari resultan itu sendiri. Itulah sebenarnya arah perahu sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, kecepatan perahu di air dipengaruhi oleh arus, yaitu resultan. Kalau dia didorongkan oleh arus seperti ini, perahu ini didorong arus terus ke sini. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, didorongnya terus ke sini. Nah, maka perahu ini kan akan semakin ke miring, ya kan? Akan semakin miring. Nah, jadi akhirnya dia seperti terbawa oleh arus itu sendiri lah, karena perahu tidak memiliki juga tidak memiliki orang yang mengayuh itu tidak memiliki kekuatan yang besar untuk melawan arus ini, sehingga perahu itu tidak bergerak secara lurus tapi arahnya miring seperti inilah, dan nanti akan membentuk sudut alfa kan. Kalau dia miring seperti ini ceribu, dia akan vektornya nanti akan membentuk sudut alfa dengan sumbu X. Nah, jadi perahu ini sumbu X, arus ini adalah sumbu Y, dan inilah resultan hasil akhir gerakan dari perahu yang dibawa oleh arus itu sendiri. Oke, dan bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya, penyelesaian soalnya lah, yaitu sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Nah, jadi kita anggap tadi arah arusnya adalah ke atas lah. Nah, kemudian kalaunya arah arusnya tadi ke atas lah, berarti kan di sini sebentar dulu. Ini arah arusnya ke atas. Kalau arah arusnya ke atas, di sini menghendaki orang tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus. Berarti kalau kita mengasumsikan supaya orang tersebut dapat menyeberangi sungai secara tegak lurus, nah kalau dari hasil di sini kan kita di sini kalau secara logika kan di sini perahu dibawa oleh arus itu nanti hasil akhirnya adalah miring, lah membentuk resultan seperti ini lah. Nah, tetapi di sini pada soal itu menghendaki bahwa orang tersebut menyeberangi sungai harus hasil akhirnya itu adalah tegak lurus. Nah, jadi nanti arahnya itu, arah perahunya dikehendaki itu adalah tegak lurus. Nah, jadi harus seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, arah arusnya ke atas. Kalau arah arusnya ke atas, orang tersebut menyeberangi sungai harus tegak lurus. Nah, berarti nanti hasil akhirnya seperti ini. Arah perahu setelah dipengaruhi oleh arus. Nah, jadi arah perahu itu diarahkan kemana? Arah perahu itu harus diarahkan miring seperti ini, ya kan? Nah, karena nanti kan arus diteruskan. Oke, nah jadi arus kan sampai ke bawah sini. Nanti dia arus ini nanti akan membawa ini. Nah, akan membawa perahu ini ke sini. Terus. Nah, sampai ke sini, ya kan? Nah, bawa ke sini. Nah, kemudian terus dibawanya terus sampai sini. Nah, sampai di sini. Nah, jadi saat menemui tegak lurus inilah hasil akhirnya yang akan kita dapatkan. Berapa sudut yang dibentuknya nanti antara resultan yang terjadi, yang karena dia lurus, dia searah sumbu
X dan perahunya miring seperti ini, itu nanti akan didapatkan sudutnya. Nah, oke. Sekarang perhatikan di sini lagi. Di sini arus dengan perahu itu adalah tegak lurus. Kalau dia tegak lurus seperti ini, berarti kan sudut yang tegak lurus itu adalah 90 derajat. Nah, jadi kalian mungkin dan kalian sudah hafal, sudah mengetahui betul bahwa setiap yang tegak lurus, benda yang tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Oke. Oke, kita masuk di sini. Nah, jadi di sini kan ada sudut yang dibentuknya, yaitu antara si arus dengan perahu. Nah di sini. Nah, ini adalah theta, dan dari antara perahu, antara perahu dengan resultan ini membentuk sudut theta, dan antara perahu dengan arus ini membentuk sudut alfa. Sehingga sudut alfa ini adalah theta ini, theta ditambah dengan 90 derajat. Nah, jadi sudut theta inilah nanti akan kita cari. Oke, kita cari sama-sama sudut tetanya. Sudah Ibu ajarkan tadi di depan cara menentukan sudut theta itu sendiri. Oke, perhatikan di sini cara menentukan sudut tetanya. Nah, coba kalian perhatikan. Ini kan kalau misalkan arus ini arahnya ke atas dan ini juga arah ke bawah, berarti kan panjang sama arusnya ini, kecepatannya sama. Dia mau arahnya kemana, ke atas, ke bawah, itu arahnya akan sama. Nah, kalau dia akan sama, maka kan ini Ibu tarik di sini, ini kan 1,2 lah. Karena dia arah ke bawah maka negatif. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, sama lah. Ini sebagai garis bantu, tapi cerminan dari ini. Dia besarnya negatif 1,2 meter per sekon. Nah, kita ingin mencari sudut ini. Jadi kalau dia mencari sudut ini, kita lihat dulu kondisinya. Depan sudut ada angka, sisi miring ada angka. Kalau dia depan per sisi miring, sudut apakah itu? Yaitu sudut sin theta. Sin demi depan per sisi miring. Kalau cos sami samping per sisi samping sini per sisi miring ini. Tapi kalau sin depan sudut ini per sisi miringnya ini. Nah, depan sudutnya tadi berapa? 1,2 per miringnya tadi adalah 2. Bu, kenapa jadi pakai negatif? Karena kita hanya cari sudut, maka kita tidak perlu menggunakan negatifnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu materinya. Nah, kalau kalian bisa memahaminya, sekarang kita teruskan. Nah, ini akan didapatkan hasilnya, yaitu 1,2 dibagi 2 adalah 0,6. Nah, nanti kata Ibu tadi cari bisa di kalkulator, yaitu untuk menentukan sinnya, yaitu pakai shift kemudian klik nilai sinnya berapa, itu shift. Jadi Ibu tadi, nah sudah 3 kali Ibu tuliskan shift, terus tulis sin 0,6, lalu ketik sama dengan akan didapatkan
sudutnya yaitu sebesar 37 derajat. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian, dan nanti jangan lupa ada tugas di e-learning kalian masing-masing, yaitu tugas ada soal sama persis dengan yang sudah Ibu contohkan di sini. Jadi kalian tinggal mengikuti cara-caranya saja, kalian kerjakan sebagai latihan buat kalian lah. Nanti kumpulkan tugas kalian itu, foto dalam bentuk PDF, jangan sampai melebihi dari 5 MB untuk ukuran PDF-nya. Nah, kemudian kirimkan di kolom tugas 2. Ingat, di kolom tugas 2 lah. Nah, jadi jangan lupa kolom tugas 2 tadi. Kalau yang merisum kolom tugas 1, kalau untuk mengerjakan soal itu kolom tugas 2 lah. Mudah-mudahan anak ibu semua bisa memahaminya dengan baik dan benar. Jadi selanjutnya untuk nilai alfanya ini tadi lah. Nah, ini alfanya di sini kan tadi ada alfa, yaitu membentuk sudut antara arus tadi, antara arus dengan perahu tadi kan ada alfa. Nah, jadi ini karena sudah didapatkan sudut theta ini 37 derajat, maka di sini 37 derajat ditambah 90 lah. Nah, yaitu 37 derajat tambah 90 adalah nilainya yaitu 127 derajat. Nah, oke. Sampai di sini materinya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar dan bisa mengerjakan semua soal-soalnya. Demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan serta pakai masker apabila berinteraksi dengan masyarakat. Salah dan hilap Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.